Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Supri Solo. Di pagi ini sedikit saya akan menceritakan eh, di mana saya tinggal dan latar belakangnya. Saya tinggal itu di Perumnas Jeruk Sawit namanya. Perumnas Jeruk Sawit Permai. Kalau secara area itu masuknya di Kabupaten Karanganyar, di Desa Jeruk Sawit, Kecamatan Gunangrejo, Kabupaten Karanganyar. Itu kalau dari Balai Kota Surakarta, Balai Kota Solo itu berjarak kurang lebih 6 km. Kemudian kalau dari kantor Kecamatan Jebres, jadi yang berdekatan dengan wilayah wilayah di Kecamatan Gunangrejo di Jeruk Sawit ini adalah Kecamatan Jebres yang masih masuk kota Surakarta, itu berjarak sekitar 4 km. Kemudian kalau dari pusat kota atau ya keramaian yang masih masuk kota Solo itu namanya di daerah Taman Jaya Wijaya di Kelurahan Mojosongo, itu berjarak sekitar 2 kilometeran atau 2,5 kurang lebih, tidak ada 3 kilometer. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit kenapa saya memutuskan untuk bertempat tinggal tidak masuk kota Surakarta, walaupun KTP saya masih di kota Surakarta di Jebres. Nanti akan saya bahas setelah ini. Sekitar sekeliling saya ini, nah ini masih banyak hutan ya, atau belum padat penduduk. Kebetulan saya tinggal namanya di sektor 1 Perumnas Jeruk Sawit. Ini memang proyek awal-awal untuk perumahan ini dan terkesan memang kayak terbengkelai gitu loh. Tapi sebenarnya tidak, karena rumah-rumah ini banyak yang beli itu tidak ditinggali. Nah, hanya untuk investasi. Seperti di belakang saya ini kebetulan di komplek ini ada beberapa itu dulu yang beli banyak dari perawat-perawat dari Rumah Sakit Muardi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari tempat ini. Jadi memang banyak yang kosong, seperti di belakang saya itu seperti itu. Sudah laku, cuma tidak dihuni. Di belakang saya ini juga. Kemudian maaf, ada jemuran. Di rumah saya itu kan yang ini kebetulan gang buntu juga hanya 2 saja yang menghuni, saya dan samping saya ini. Nanti kita akan keluar ke jalan yang depan Gapuro itu. Kalau yang gerbang utamanya sih agak ramai. Nah, gitu, karena pengembangan untuk rumah subsidi jeruk sawit ini berada di sektor yang banyak itu di sektor 4, 5, dan 6 sampai 7. Kebetulan saya di sektor 1. Baik, ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini gerbang depan dari Perumnas Jeruk Sawit Permai. Nah, ini gate depannya, ini pas depannya yang tempat saya tinggal tadi itu posisinya kan ke sini. Di namanya sektor Lawu, sektor 1. Sementara yang banyak itu pengembangan sekarang itu di belakang saya ini ada sektor 2 sampai sektor 7. Nah, seperti itu. Baik, pada kesempatan ini saya mau fokus, tadi memberikan alasan-alasan kenapa yang huni di sini pun kebanyakan orang Solo juga, orang kota Solo, maksudnya KTP-nya Solo. Tapi kenapa mereka berpindah atau memilih tempat hunian di luar kota Solo? Kalau untuk review tentang perumahan jeruk sawit Permai ini nanti akan saya buatkan dalam konten tersendiri. Oh iya,
di sekitar sini itu banyak sekali perumahan-perumahan subsidi. Ada yang subsidi, ada yang tidak. Ini nanti akan kita lihat sekilas. Di sini beberapa perumahan yang subsidi maupun yang non subsidi. Untuk perbedaan perumahan yang subsidi maupun tidak subsidi, nah nanti akan saya bahas dalam kesempatan yang lain. Baik, akan saya sampaikan sedikit alasan pertama kenapa orang yang ber-KTP Solo, akhirnya orang asli Solo itu mereka memilih tempat keluar dari kota Solo, walaupun kebanyakan mereka itu KTP-nya tetap Solo. Nah itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Cuma untuk yang pertimbangan rumah adalah karena harga tentu saja pertama. Bayangkan untuk rumah misalkan tipe 45, luas tanah sekitar 70 yang masuk kota Solo itu di harga sekitar 450 juta di tadi Kecamatan Jebres, di daerah kantor Kecamatan Jebres itu dengan luas 70, bangunan 36 sampai 45 itu harganya sudah mencapai angka 350 sampai 400-an juta. Nah, berbeda dengan ketika kita tadi minggir dari kota Solo sekitar 2-3 kilo itu dengan bangunan tipe 45 atau mungkin 36 luas tanah 70 itu harganya sekitar 250-an juta. Itu untuk rumah komersial. Satu, tadi pertimbangan harga rumah seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau kita mencari rumah subsidi itu tidak mungkin kalau dibangun di dalam kota Solo. Kenapa? Karena harga tanah, perolehan harga tanah itu sudah mahal. Di pinggiran tadi berjarak 3 km dari Perumnas Jeruk Sawit yang tadi kita lewat itu harga per meter tanah itu sekitar minimal 1 juta. Sementara di sini itu untuk daerah-daerah yang masuk tidak pinggir jalan raya itu bisa kita peroleh di separuhnya, di 500.000, bahkan ada yang lebih kurang dari itu, melihat kondisi daripada masing-masing tanah tadi. Nah, itu alasan pertama, yaitu adalah harga rumah, harga tanah. Kemudian tentu saja kalau di tempat kami seperti kami tinggal di perumahan subsidi itu memang tentu saja tidak bisa dibangun di dalam area kota Solo karena pertimbangan harga sendiri, harga perolehan sendiri. Harga subsidi untuk tahun 2024 ini kita ketahui itu sudah di angka 166 juta. Berarti harga perolehan tanah ketika mau membuat rumah subsidi itu harus mendapatkan tanah di harga di bawah 500.000. Nah, untuk video kenapa harus di bawah 500.000 untuk membuat rumah subsidi nanti akan saya buatkan di kesempatan yang lain. Karena apa? Karena kebetulan juga, mohon maaf belum saya sampaikan, saya ini juga seorang marketing atau konsultan marketing untuk properti penjualan rumah, terutama rumah subsidi. Walaupun ada beberapa proyek kami itu bukan rumah subsidi. Baik, rekan-rekan sekalian, alasan yang pertama tadi kenapa orang Solo tidak mau tinggal di Solo, mencari rumah di luar kota Solo yang berjarak tadi di Perumnas Jeruk Sawit misalkan, subsidi jeruk sawit itu berjarak 3 km dari kota Solo adalah masalah harga kan, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, alasan yang kedua, karena kalau kita tinggal di Solo itu sudah tidak bisa melihat keindahan seperti ini. Belakang kita masih ada sawah seperti itu kan. Kemudian ini saya berdiri di mana? Ada sungai di sini. Nah ini ada sungai.
masih terdengar suara gemericik air gitu, terdengar suara gemericik air. Jadi ini tidak bisa kita dapatkan di kota Solo. Di kota Solo walaupun pinggiran gitu lah. Di sini masih bisa kita keluar sedikit dari mana, dari perumahan, kita jalan ke kampung-kampung sekitar perumahan, ini masih kita dapatkan suasana alam yang indah gitu kan. Kalau pagi masih udaranya masih segar, kemudian sekitarnya kalau siang itu juga tidak terlalu panas juga. Kenapa? Karena pohon-pohonan masih besar, pohon-pohonan masih banyak yang gede-gede, masih suasana masih alami, apalagi ada sawah-sawah seperti ini, sawah-sawah yang ini padinya sudah mulai menguning. Kemarin pas kita ke sini, yang di video pertama itu kan padinya belum mulai menguning. Nah, ini sudah mulai menguning ini padinya itu, seperti itu. Tuh, masih ada itu burung-burung terbang. Kemudian selain alamnya, selanjutnya adalah keramah tamahan masyarakat. Masyarakat di sini masih masyarakat pedesaan, mereka masih jiwa gotong royongnya masih tinggi, kemudian masih ya seperti itulah. Artinya ada perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Lebih ramah, lebih menghargai. Artinya bukan masyarakat kota tidak seperti itu, tapi kebanyakan itu sudah kita ketahui masih lebih mudah kita mendapatkan suasana asli Indonesia itu di daerah-daerah pedesaan seperti ini. Begitu. Baik rekan-rekan sekalian, tidak kan kita tadi kan dari sana, dari Warung Istiqomah itu kan arahnya ke sana. Ini di video pertama kan saya sampaikan ada gunung ini ya, batu. Ada dua buah batu kembar itu. Tidak kembar tapi ya identik seperti itu. Nah, suasana alam seperti ini tidak bisa kita dapatkan di Solo. Kita lihat itu kan. Nah, ini kan masih hutan. Nah, hutan seperti itu. Kemudian suara burung-burung masih pagi hari masih bernyanyi. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan di kota Solo. Mungkin ada, tapi saya belum menemukan yang masuk kota Solo ya, bukan pinggir Solo ya. Itu yang suasananya seperti ini. Baik, saya sudah kembali lagi tadi dari sarapan di Istiqomah, kemudian sudah kembali ke rumah di Perumnas Jeruk Sawit, Kecamatan Gunung Rejo yang dekat dengan kota Solo tadi. Nah, ini tadi kan sudah saya sampaikan sekitar perumahan saya ya, sekitar rumah saya maksudnya. Banyak yang kosong, tidak dihuni karena untuk investasi lah. Mengenai pembahasan pertama tadi, perbedaan harga rumah dan harga tanah di Solo dan di Karanganyar sini, ini terkait dengan investasi tadi. Kenapa banyak yang kosong, mereka cuma beli saja, kemudian tidak ditempati. Ya karena ada pertimbangan untuk beli rumah itu, kalau mungkin yang sudah punya rumah dan lain-lain adalah untuk investasi. Dulu di perumahan Jeruk Sawit ini dari pengembang, dari developernya itu kira-kira mereka beli tanah di proyek dimulai sekitar tahun berapa ya, 2015-an itu kira-kira mereka beli tanah per meter cuma 250-an ribu, kira-kira seperti itu. Atau mungkin lebih murah karena kawasan Perumnas Jeruk Sawit ini berdiri di kawasan seluas 7 hektar. Jadi mungkin malah lebih murah dari itu. Tetapi sekarang saya ingin bicara sekarang, ini harga tanah di sini ini untuk kaplingan itu
dari beberapa yang dijual lagi, itu mereka sudah menawarkan di harga per meter itu sekitar berapa? Minimal itu ditawarkan 1 juta, ditawarkan 1 juta. Walaupun mungkin kalau memang dijual kemudian bisa ditawar-tawar lagi, kecuali yang di depan-depan gapura tadi ya, yang masuk-masuk itu bisa kita memperoleh harga masih di bawah 1 juta. Tetapi rata-rata mereka menawarkan juga 1 juta. Lah, ini sisi lain, karena harga tadi di sekitar Solo yang tidak masuk kota Solo masih murah, sehingga ada beberapa dan secara umum memang orang beli itu untuk investasi, dibiarkan dulu. Maka kenapa ini banyak yang kosong itu juga karena mereka tidak rugi kan, kita juga tidak rugi. Kita beli walaupun sebenarnya harus dirawat dan lain-lain ya, ini sisi lain seperti itu, harus dirawat dan lain-lain, dibersihkan dan lain-lain, ada biaya itu, tapi untuk sisi investasinya tetap tidak rugi, seperti itu.